Lagi. Saya akan mulai dengan pertanyaan adalah PSBB di Lampung kumaha? PSBB di Lampung, Lampung mah nggak ada PSBB, Pak. Keren. Kita Lampung aman saja. Kebetulan juga sebentar aja sebelumnya saya selalu dengan Pak Anton, mantap. Saya ngikutin terus perkembangan Pak Anton luar biasa. Ini harus ditiru, harus benar-benar orang. Kalau ada orang seperti Pak Anton saja udah luar biasa pariwisata Indonesia nih. Mantap Pak, saya mengakui. Iya, saya akui. Pak. Makasih Pak. Ya Pak. Nah, yang menarik adalah ini periode mudik nih Pak, hari-hari ini. Kita miris, ya. Semua pelaku pariwisata, khususnya travel agent yang nggak kebagian 2.000 tiket Pak. Mudik 2 hari yang lalu, nggak tahu belinya lewat mana ya Pak ya. Betul Pak. Dan bisa lolos gitu ya. Nah, apakah Lampung juga merupakan daerah mudik atau Lampung malahan tempat orang, maksudnya kampung sebagai daerah pulang kampung yang mudik, ataukah Lampung ini juga merupakan banyak pekerja migrannya sehingga dari Lampung banyak yang keluar? Sementara ini seperti apa Pak? Ya, untuk Lampung sendiri sih banyak orang yang mudik ke Lampung karena memang Lampung adalah daerah migrasi. Ya, sehingga pada saat orang mudik ke Lampung tidak menggunakan pesawat, dia menggunakan lewat darat gitu loh. Jadi Lampung ada tempat transitnya di Sumatera. Hampir semua di Sumatera itu selalu lewat Lampung. Sehingga ferry dari Jakarta ke Lampung yang tadinya 8 jam sekarang 4 jam sudah sampai ke Lampung. Nah, ini yang memang membuat banyak orang transit dulu di Lampung gitu loh. Jadi pengaruh wisata di Lampung ini pasca pandemi yang memang luar biasa ini memang ya tetap pengaruh, tapi kita tetap optimis Pak gitu. Tetap optimis terhadap pariwisata Lampung. Karena pemerintah sendiri selalu menggiatkan selalu pariwisata. Yang penting kita positive thinking saja. Jadi selalu menggembar-gemborkan sesuatu yang harus yang positif. Nggak bisa kita menggemborkan, oh ya di satu daerah atau di Lampung ada PSBB, enggak lah gitu. Meski kita ada yang terserang COVID-19, ya kita tetap optimis bahwa Lampung benar-benar untuk menjadi sebuah tujuan destinasi wisata unggulan untuk saat ini. Gitu. Banyak dapat. Jadi kita optimis. Jadi nggak bisa kalau kita mengeluh hari ini, mengeluh, kita nggak akan jalan. Semua kita coba dulu gitu. Jadi wisata itu promosinya dari sekarang, hasilnya nanti. Tapi kalau kita tidak promosi dari sekarang, kita nggak akan dapat hasil nanti. Makanya saya selalu optimis, dari sekarang saya sudah coba terus untuk promosi. Minimal promosi yang kita lakukan adalah wisata lokal. Orang sekarang mau berwisata itu kan lihat kesehatan dulu. Apakah yang membawa wisatawan itu dia sehat atau tidak? Steril atau tidak, itu yang dicari orang sekarang gitu. Yang paling penting adalah sekarang orang-orang milenial yang ingin berwisata. Untuk orang yang berumur memang agak ragu untuk berwisata. Sekarang ada pasarnya pasar milenial. Itu pasar milenial itu yang harus kita ambil. Perusahaan-perusahaan yang memang menerapkan standar kesehatan, itu yang harus kita ambil. Seperti contoh lah, untuk di Lampung saya menjual paket snorkeling. Paket snorkeling nggak bisa kita snorkeling itu alat snorkeling berbagi dengan yang lain. Makanya saya menjual alat snorkeling adalah pada Anda wisata snorkeling di Lampung, bawa pulang alat snorkelingnya. Gitu. Alat snorkeling dibawa pulang. Jadi paket itu kita sudah belikan alat snorkeling untuk mereka satu-satu. Jadi kamu nggak boleh bergantian. Itu yang pertama. Kedua, berwisata di Lampung itu langsung free masker. Mereka wajib menggunakan masker. Kita tidak boleh rame-rame, maksimal untuk wisata itu 10 orang. Jadi nggak bisa kita sekarang wisata itu membuat ramai-ramai, nggak bisa. Sehingga orang tahu benar bagaimana orang tertarik dengan paket kita. Kalau kita tidak menerapkan standar
kesehatan, ya orang tidak akan mau. Orang males. Cara makan pun kita akan terapkan standar kesehatan. Sendoknya pun mereka kita siapkan untuk sendok, setelah makan itu sendoknya dibawa langsung. Jadi sendoknya jangan kita ngambil sendok, tapi kita harus belikan semua, kita belikan dan kita masukkan dalam paket itu gitu. Jadi kalau kita umpamanya sendoknya dicampur dengan orang, kita ngelap sendok makan dicampur dengan orang di situ, orang nggak akan mau. Orang tidak riskan. Makanya saya akan siapkan sendoknya, piringnya pun langsung mereka bawa pulang. Gitu, keren. Ini namanya brilliant, Pak. Ini namanya smart dan ini namanya out of the box. Sesuatu harus kita adaptasi. Jangan cuma ikut gitu ya, Pak ya. Terima nasib. Salut nih, Pak. Asita harus punya orang-orang yang seperti Bapak lebih banyak lagi gitu supaya bergerak gitu ya. Kita sekarang menurut Bapak kira-kira ini pandeminya Nona Corona ini mau lewatnya kapan nih Pak? Kalau menurut Bapak kapan? Saya optimis. Ya. Kita punya jiwa optimis. Kalau kita bicara, waduh 2021, 2022, waduh lapar semua nanti kita. Kapan kita mau jualan? Saya yakin dan optimis itu Juni kita sudah bisa jualan, Pak. Tapi standar kesehatan, bulan Juni kita sudah bisa jualan. Tapi harus melalui standar kesehatan, nggak bisa. Kalau mau kita bulan Juni kita jualan, tiba-tiba kita nggak standar kesehatan, orang nggak akan mau datang. Orang nggak akan mau respect dengan kita. Nah, paket-paket wisata yang kita buat, adalah yang sebelum kita menjual paket-paket wisata keluar daerah, tempat-tempat kita dulu gitu. Daerah-daerah umpamanya masih 100 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Karena umpamanya kita di Lampung. Kita jual orang-orang Lampung dulu yang kita jual. Wisata-wisata yang ada dulu. Ajak mereka untuk memainkan produk-produk wisata unggulan untuk di Lampung. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita menjual produk wisata seperti umpamanya kita ke Malaysia, ke luar negeri, akan laku. Orang nggak akan mau. Tapi kita jualnya adalah daerah kita sendiri dulu. Kalau semua provinsi menjual daerah sendiri, itu akan menjadi sebuah magnet tersendiri. Gitu Pak Anton. Jadi ada destinasi-destinasi wisata unggulan. Unggulan itu kita kemas, kita paketkan, kita coba untuk membuat healthy, untuk kesehatan. Ajak mereka berwisata sehat. Ajak mereka berwisata dengan keluarga, tapi tetap menggunakan masker. Mereka tidak boleh tidak menggunakan masker, wajib. Tapi memang kita siapkan pada saat mereka wisata dengan kita sudah siapkan masker yang memang pada saat mereka untuk berwisata kita tetap kita menggunakan masker. Ini nggak bisa enggak. Kita coba mulai dari daerah kita sendiri aja. Untuk Lampung saya sudah menjual paket wisata, studi wisata di daerah, umpamanya ada di Lampung ada lembah hijau. Kita jual paket lembah hijau yang Taman Satwa. Ajak mereka edukasi tentang bagaimana selama pandemi ini gajah kekurangan makan. Nah, kita ternyata gajah tidak makan hanya pelapa pisang saja, pohon kelapa saja. Gajah bisa makan dengan daun sawit, pohon sawit. Itu akan kita ajari dengan anak-anak sekolah. Saya sudah mengusul kepada pemerintah untuk pada saat pasca pandemi 19 ini, semua study tour, semua wisata, semua anak-anak sekolah kita wajibkan di Lampung dulu. Wajib dulu di Lampung. Supaya teman-teman travel agent di Lampung bisa tumbuh dulu. Supaya tour guide di Lampung bisa dapat uang daripada mereka menggait wisatawan di lokalnya. Makanya saya bilang booming wisata lokal setelah COVID-19 ini akan luar biasa kalau kita kemas dengan baik. Tapi kalau kita cuma ngemasnya asal-asalan, kemudian orang tidak akan mau lagi. Orang takut. Sekarang kan orang takut wisata, takut makan, takut ini, takut semua serba takut. Nah, bagaimana kita mengemas ketakutan mereka itu dengan steril, dengan kesehatan standar yang baik. Gitu, Pak Anton.
Seru banget, Pak. Mungkin Bapak juga harus bekerja sama dengan pihak hotel, karena pihak hotel ini yang agak sedikit sulit, Pak. Kemarin saya berbicara dengan satu GM hotel di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa yang namanya SOP daripada WHO itu berusaha untuk diikuti, tetapi membuat servis itu menjadi turun. Dan harga itu kemungkinan bisa menjadi naik. Beberapa hal yang akan hilang adalah buffet makanan buffet akan hilang. Orang diberikan adalah set menu gitu ya. Tapi menurut saya ini kan cuma aturan-aturan saja. Kalau saya mendengar berita-berita yang di Jakarta saja, orang sekarang sudah mulai keluar, sudah sebagian kecil sedikit yang tidak pakai masker. Dan mereka sudah merasa, nggak apa-apa kok nggak pakai masker juga. Waduh, saya nggak tahu di Lampung apakah pakai masker, Pak? Rata-rata di Lampung pakai masker, Pak. Wajib pakai masker. Wajib. Karena memang setiap wajib, Pak. Kita lihat, saya kan memang setiap waktu keliling, Pak. Keliling saya pakai motor dulu, pakai masker, pakai motor, terus tutup helm. Rata-rata itu memang mereka menggunakan masker. Karena pada saat mereka tidak menggunakan masker itu kan ada patroli, Pak, yang setiap hari itu lakukan patroli. Jadi kalau kata orang Lampung PSBB enggak, kita masih bisa jalan, Pak. Yang penting ada standar kesehatan. Standar kita tidak harus ada physical distancing dan serba membuat jarak dengan yang lain. Di pasar pun kita sudah coba untuk nggak begitu dekat-dekat kok dengan yang lain gitu. Yang penting pada saat kita ke pasar, kita harus menggunakan masker, pulang kita cuci tangan, cuci muka, itu sudah alhamdulillah insya Allah kita terjaga lah, Pak. Mantap. Gitu, jadi singkat cerita, pesan dari Pak Adi, Ketua DPD Lampung adalah Lampung siap. Pertama kali buka dari Jakarta, jangan pergi yang naik pesawat dulu, naik darat aja. Ferinya sekarang sudah cuma 4 jam gitu ya, Pak ya. Mantap, mantap. Pak, jadi di Lampung, Jakarta, orang Jakarta ke Lampung itu naik kapal eksekutif, Pak. Kapalnya nyaman, enak, bagus, AC. Bukan kapal reguler, tapi kapal eksekutif. Dermaganya pun luar biasa. Pano sudah pernah ke Lampung menggunakan dermaga eksekutif kan? Itu seperti ada mall biasa, Pak. Luar happy biasa. Orang, Pak. Kita jemput di Bakahuni, Pak. Kita jemput di Bakahuni. Kemudian kita aja naik gajah dulu, gitu. Kita wisata gajah dulu, gitu. Nah ini yang memang untuk di Lampung. Nah ini ada, saya lihat di slide ada pertanyaan. Jakarta kan jualan begini dulu. Umpamanya saya Lampung menjual paket Lampung dulu. Jakarta jual paket Jakarta dulu. Jual dengan orang-orang daerah Jakarta. Kan mereka masih menyimpan uang. Umpamanya Jakarta menjual paketnya paket Taman Mini, umpamanya paket Ancol. Itu aja mereka paket-paket seperti memang. Meskipun kan kalau di Ancol kan orang datang sendiri, tapi kan kita bisa jual paket yang lain kan gitu. Kemudian setelah dari kita itu sudah mulai orang mencintai paket-paket itu, ayo kita kerjasama dengan dari provinsi ke provinsi. Kita kerjasama, ayo punya nggak paket-paket yang healthy, punya nggak paket-paket yang sehat, punya nggak paket-paket standar kesehatan. Kita kerjasamanya adalah paket wisata standar kesehatan. Nggak bisa kita paket wisatanya hanya paket yang biasa-biasa saja, nggak bisa. Gitu. Orang sekarang sudah berani jual mahal. Orang berani membeli mahal paket-paket kita. Kalau kita memiliki standar kesehatan yang baik. Itu yang penting, Pak Anton. Silakan, Pak Anton. Ya, Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan di awal. Masih banyak orang yang nggak tahu nih, Pak. Di Lampung itu ada tur apa aja sih? Memang kadang-kadang ya ini benar juga sih. Gajah di depan mata nggak kelihatan. Kutu yang jauh di seberang lautan kelihatan gitu ya. Kita lebih suka pergi ke yang jauh-jauh di depan mata. Ini kan cuma selangkah dari Jakarta, itu 2 langkah lah ke Banten plus nyebrang ke Lampung gitu ya, Pak. Coba Pak, ini basic aja Pak. Tur di Lampung itu apa aja? Kalau saya paling suka itu apa namanya, Pahawang. Pahawang ya. Ya, untuk di Lampung yang lagi ngetren adalah Pulau Pahawang. Jadi Pulau Pahawang itu ada tempat seperti Maldivnya lah, Maldivnya Lampung. Jadi di sana kita bisa snorkeling, Pak Anton.
Snorkeling itu kita fotonya langsung dengan Nemo. Bukan Nemo palsu, tapi Nemo asli yang memang kami ternakkan di sana. Jadi kami siap lakukan untuk ternak Nemo di Pulau Pahawang. Sehingga orang pada saat foto itu langsung dengan Nemonya gitu. Jadi menyelam tidak perlu dengan 3 meter, 5 meter, hanya setengah meter, itu pun kita bisa foto dengan Nemo. Dengan di bawah laut itu luar biasa bagusnya. Kita banyak wisata, termasuk kita wisata untuk surfing ya. Karena kemarin kita coba untuk di Tanjung Setia, di Liwa, di Krui, itu wisata surfing. Hampir rata-rata wisata surfing yang di Lampung itu dari Jerman, Australia. Itu luar biasa. Olimpiade surfing sudah pernah dilaksanakan, sering dilaksanakan setiap tahun, Pak. Di Lampung itu dilaksanakan. Banyak destinasi wisata di Lampung, terutama kita menunggang gajah. Mandi dengan gajah, gitu. Jadi orang mandi itu, kita mandi dengan gajah. Tergantung bagaimana kita membuat paket, kemasan paket. Tapi memang kita standarnya adalah kita ditemani oleh pawang-pawang, Pak. Kita nggak bisa mandi gajah sendirian, nggak bisa, gitu. Jadi kita bisa main gajah, main bola dengan gajah untuk di Lampung. Jadi banyak paket-paket wisata. Kuliner pun punya menarik, Pak. Kulinernya pun menarik, gitu loh. Jadi banyak, ada wisata buatan, ada wisata bahari, kemudian ada wisata pegunungan, itu banyak. Di Lampung ada seperti di Bogor, yang memang seperti di puncak, dinginnya luar biasa. Bahkan lebih dingin daripada Bogor. Namanya Liwa. Nah, Liwa itu ada di Lampung Barat, kurang lebih 6-7 jam perjalanan dari Lampung, di kota Bandar Lampung sendiri. Bandar Lampung tidak pernah macet, Pak. Tidak pernah macet. Kalau Bapak nonton dari bandara ke kota Bandar Lampung itu ditempuh hanya 45 menit. Dan itu tidak macet. Tidak macet. Kalau Bandar Lampung itu macet itu kalau ada kecelakaan. Kalau ada gabungan itu macet. Tapi kalau untuk hari-hari kita tidak pernah merasakan macet. Saya tinggal di daerah wisata, Pak. Rumah saya kebetulan pinggir jalan. Itu ada taman rekreasi Lembah Hijau, ada Puncak Mas. Yang ketiga kita melihat Teluk Lampung di Lampung. Banyak, Pak. Banyak hal yang memang kita wisata di Lampung itu menarik. Kemarin ulang tahun Asita di Lampung. Kita ajak mereka ke Pulau Pahawang. Kita ajak mereka snorkeling. Mereka happy, Pak. Kita ajak bakar ikan. Bakar ikan itu mancing sendiri, Pak. Habis mancing, yuk kita bakar ikan, kan gitu, Pak. Nikmat, Pak, untuk di Lampung. Iya, kalau nggak dapat ikan, nggak makan ya, Pak ya? Nggak dapat ikan, nggak makan, Pak. Pak, ada satu lagi di sana adalah yang ada lumba-lumba itu apa, Pak? Itu namanya Teluk Kiluan, Pak. Kita harus menginap di Teluk Kiluan, dan kita harus berangkat itu jam 5 pagi, Pak. Untuk berangkat di sana kita harus pagi-pagi. Tapi memang harus orang-orang yang suka dengan ekstrim. Karena ombaknya bisa 2-3 meter, Pak. Dan itu kita menggunakan kapal-kapal cukung, hanya untuk orang kapalnya. Jadi nggak banyak. Tapi memang standar keamanan memang karena dia cukup kita untuk standar keamanan bagus lah, Pak. Tapi memang kalau orang yang nggak biasa dengan wisata ekstrim, kemudian nggak suka dengan gelombang, ya nggak bisa. Mereka tidak akan mau. Di Lampung juga seperti ada Pulau Wayang, Pak. Ada Pulau Wayang. Bentuk pulau itu seperti wayang. Kita bisa foto selfie di situ. Banyak hal yang didapatkan di Lampung. Makanya saya seharusnya bulan Mei ini, sebelum puasa dan Lebaran, saya panen, Pak. Dalam satu hari bisa 28 event yang kita dapatkan, gitu. Tahun kemarin kita happy, Pak. Kita panen, Pak. Karena memang Lampung kan daerahnya juga sejuk, Pak. Nggak begitu panas, gitu. Kemudian pulaunya pada saat kita ke Pulau Pahawang, walaupun perjalanan cuma 45 menit antara daratan dengan pulau, tapi kiri kanan kita dihalau dengan pulau-pulau. Kita masih bisa menikmati pemandangan. Memang kapal kita adalah kapal kayu. Ya memang di sana kita enaknya menginap juga. Dan tidak ada ombak, Pak. Tidak ada ombak, walaupun laut lepas dan tidak ada ombak. Karena di halau ada sekitar 8 pulau di sana. Sehingga ombak itu kan terhalang dengan pulau-pulau itu. Nah ini yang membuat orang-orang datang ke Pulau Pahawang itu dalam 1 minggu itu bisa 10.000, Pak. 10.000 orang masuk dalam 1 minggu, Pak. Untuk di pulau itu kayak seperti ikan teri, Pak.
Gitu Pak Anton. Oke, Pak. Banyak orang berpikir bahwa sekarang itu setelah pandemi yang akan jalan duluan adalah domestik. Domestik tiket, domestik tour, diperkirakan adalah mungkin yang naik pesawat akan tidak terlalu banyak, tapi yang dengan kendaraan akan lebih banyak. Sifatnya akan lebih sedikit, private tour mungkin lebih banyak dibandingkan dengan grup tour. Kalau mendengar dari tadi, saya lega gitu ya, ini positif bahwa Lampung sudah siap gitu ya. Biasanya paling banyak itu Lampung menerima dari daerah mana, Pak? Lampung yang paling banyak kalau kita di luar Jawa itu Jakarta, kalau di Pulau Jawa itu Jakarta, Bandung, dan Jogja, Pak. Itu banyak. Tapi kalau untuk Sumatera itu Palembang, Pak. 75% bisa Palembang. Karena dari tadinya kan Lampung Palembang itu hanya 12 jam, Pak. Kita jam 9 malam berangkat naik kereta, jam 9 pagi nyampe Palembang. Setelah tol, Pak, itu hanya 4 jam juga, Pak. Hanya jadi saya kemarin membawa wisatawan kurang lebih hampir 850 orang, Pak. Itu rumah sakit dari Palembang itu mereka pagi jam 8 sampai Lampung makan siang, Pak. Jam 8 pagi berangkat sampai Lampung, langsung kita jamu untuk makan siang di Lampung. 11.30 sudah sampai di Lampung, Pak. Jadi Palembang, Jambi, Bengkulu itu larinya ke Lampung. Karena di Lampung kan banyak laut, Pak. Nah, kalau di Palembang kan adanya Sungai Musi. Sungai Musi. Gitu, Pak. Jadi pegunungan di pun banyak. Gitu. Jadi memang benar-benar wisatawan untuk Sumatera sendiri itu larinya ke Lampung. Gitu, Pak. Persiapan hotel bagaimana ya, Pak ya? Untuk hotel di Lampung cukup siap, Pak. Ada 5.000 kamar, Pak. 5.000 kamar untuk di Lampung. Saya kerjasama dengan seperti Sheraton. Sheraton itu standarnya memang cukup luar biasa, Pak. Pada saat orang masuk itu harus dites dulu. Kemudian juga semua waiter-waitressnya menggunakan penutup. Gitu. Jadi itu yang kita ajak sesama mereka gitu. Dan Sheraton pun menerapkan paket wisata dengan kita. Dia buat paket wisata dengan kita. Kendaraan pun juga dia nggak boleh juga untuk nempel-nempel nggak banyak-banyak gitu. Nah ini yang kita senang, teman-teman hotel cukup luar biasa. Hotel di Lampung ada 12 hotel bintang, Pak. Ada 12 hotel bintang. Ya, ada 12 hotel bintang. Ada yang tutup? 14 hotel untuk sementara tutup, Pak. Oke. Ada 8 hotel bintang ditutup untuk sementara. Iya. Karena gitu, dari PHRI dilaporkan hampir 1.800 hotel seluruh Indonesia tutup. Itu yang memang terjadi di Jakarta juga. Bintang 3, bintang 2, bintang 1, bintang 4, bintang 5 tutup, nggak bisa, nggak ada orang. Dan mulai untuk Lampung 14 hotel tutup. Untuk sementara, Pak. Iya. Apakah ada efek daripada pandemi ini ke dalam pariwisata, Pak? Karena saya melihat di Jakarta ini dari soal PHK sekarang mulai terdengar. Kemarin hotel di Tamrin bintang 5 tidak ada berita A itu melakukan PHK dan cukup banyak yang di PHK-kan. Itu yang tidak terlihat beritanya, tetapi mulai tersebar secara, karena kita sekarang ada WA. Kalau dari sisi Lampung PHK ini bagaimana, Pak, dalam beberapa mungkin dalam periode ini? Untuk Lampung bahasanya tidak di PHK, Pak, dirumahkan dulu, Pak. Untuk dirumahkan, tapi mereka tetap digaji, Pak. Gitu. PHK besar-besaran belum dilakukan di Lampung. Yang dilakukan bahkan juga travel agent pun dirumahkan semua, Pak. Hal ini memang semua pada dirumahkan, tapi tidak di PHK, Pak.
Ada di garis bawah tidak di PHK. Iya. Jadi banyak sih, tapi beberapa hotel di Lampung kan menerapkan ya mereka bersih-bersih hotel, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan yang diterapkan oleh PHRI. Karena saya ada di grup PHRI juga, Pak. kebetulan saya pengurus PHRI juga, jadi agak sedikit hafal bagaimana hotel-hotel penerapannya di Lampung, Pak. Ini kita sih agak karena PHRI tetap bersatu, kemudian tetap menjalin komunikasi, kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap karyawannya. Jadi kita tetap optimis lah, Pak. Tetap optimis bulan Juni ini kita bisa jualan. Dan sekarang untuk hotel di Lampung sudah jualan voucher, Pak. Sudah jualan voucher-voucher. Jadi voucher itu mereka jual ada yang harga sama dengan kita jual voucher hari ini nginep kapan-kapan. Jadi nginep kapan-kapan. Yang ada yang jual 250.000, ada 400.000, ada yang jual 500.000. Itu masih setara hotel-hotel bintang 4 seperti Sheraton itu masih jual masih di 500.000, 450.000, Pak. Vouchernya. Ini emang kita agak-agak senang juga melihatnya, Pak. Iya, iya. Pak, kalau Bapak, saya senang Bapak punya optimis bahwa dimulai dari Juni lah. Artinya mulai ada, kita boleh, tadi pagi saya lihat di TV, Pak Jokowi mengatakan, kita akan lihat, kita akan pelan-pelan. Lalu ada wacana umur 45 tahun boleh keluar rumah gitu ya. Karena umur 45 tahun itu keluar rumah kena penyakitnya pun kemungkinan fatalnya itu sangat-sangat sedikit sekali. Kecuali dia punya penyakit gitu ya. Kalau nggak punya penyakit hampir 99,9% itu adalah mereka tidak terpapar sampai fatal. Nah, ya. Saya melihat bahwa kebetulan dari sisi Lampung tidak ada PSBB. Bali ada PSBB. Gorontalo yang tadinya nggak ada, sekarang ada. Ini menjadikan di sini buka, di sini tutup, di sini buka, di sini tutup. Dan ini tidak serentak. Dan ini akan menjadikan planning kita sebagai operator itu sangat sulit. Ya, menurut Bapak, katakanlah kalau Juli, Agustus, September. Target Bapak adalah di dalam Provinsi Lampung atau sudah merembak ke Palembang, tarik orang Palembang dulu gitu kan? Ya, kalau umpamanya Juni, katakan saya kita Juni belum selesai COVID-19. Tetap kita jualan, Pak. Tetap jualan. Karena siapa tahu kan, maksudnya dari 1.000 orang tidak ada satu yang nyangkut. Kita optimis, pasti ada yang nyangkut. Pasti orang sudah mulai jenuh, Pak. Sudah 3 bulan mereka stay at home, pasti kejenuhan itu ada. Sehingga kita travel agent itu wajib untuk selalu promosi. Wajib untuk selalu memberitahu kepada wisatawan untuk datang ke suatu daerah. Wajib untuk kita selalu terus menginformasikan tentang destinasi-destinasi wisata. Tanpa kita mempromosikan, tanpa kita selalu mengenalkan destinasi wisata, orang tidak akan pernah mengenal kita, Pak. Ini yang harus selalu kita lakukan. Kalau kita tidak continue, kita hanya berpangku tangan, aduh, gimana ya merenungin nasib, aduh, gimana ya, wah, nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Ya, ini menarik. Pak, sekarang memasuki, kita bicara mengenai pasca pandemi. Semua berbicara mengenai online. Sejauh ini pasar Bapak dari sisi online itu bagaimana? Sebelum pandemi, pasar online Bapak bagaimana? Ya, sebelum pandemi, kalau pribadi saya online ya 50-50 lah, tidak begitu besar, Pak. Untuk online kan, karena memang wisata yang saya terapkan kepada wisatawan itu adalah wisata keluarga. Saya menerapkan membuat jaringan, Pak. Ada teman-teman umpamanya kita di Kadin, kemudian kita di Asita, kita masuk dalam beberapa asosiasi, itu kita share terus. Kita wisata jaringan.
Nah, sekarang online itu penting, menjadi sebuah nomor satu untuk kita terapkan, Pak. Jadi umpamanya virtual tourism, itu penting juga untuk kita lakukan. Kenapa? Dengan seperti ini, kita sulit untuk memperkenalkan wisata tanpa adanya kita online. Yang penting kita memberikan informasi, bukan informasi bohong. Contohnya, sebuah destinasi wisata tidak sesuai dengan gambar. Gambarnya bagus, bener. Tiba-tiba orang datang ke tempat situ langsung tidak bagus. Tempat sampah kotor. Kemudian areanya tidak tertata. Tidak sesuai dengan gambar. Jadi kalau kita melakukan itu adalah gambar yang kita share, itu harus sesuai dengan apa kenyataan di lapangan. Nah, menyangkut dengan online. Online saat ini penting, Pak. Sekarang kita shopping pun menggunakan online. Kemudian tourism pun sekarang kita wajib juga menggunakan online. Kemudian semua kuliner pun menggunakan online. Ini serba online. Ya, yang penting kita tidak meninggalkan hal-hal yang memang di lapangan. Jadi tidak bohong dengan online. Gitu. Jadi jangan online seperti itu, tapi di lapangan beda. Nah, itu jangan-jangan seperti itu, Pak. Iya, ada hal yang menarik pernyataan daripada Profesor Renald Kasali. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya yang terjadi sekarang ini adalah seharusnya terjadinya nanti. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Tetapi karena kita dipaksa dalam satu situasi semua di rumah, lalu mulai yang namanya tukang jual di pasar, kalau dia tidak online, di daerah tertentu omsetnya langsung turun. Tapi begitu dia bisa online ini bukan pakai sistem gitu ya. Online artinya bisa WA, bisa SMS, bisa pakai telepon gitu ya. Dan itu ternyata menjadi satu kenyataan. Suka tidak suka, kita harus siap online. Nah, nanti tinggal saya setelah Lebaran ini, Pak, saya akan menggerakkan untuk approach lagi dengan semua DPD, karena ada PR yang masih belum tuntas nih, Pak, dari mandat dari Bu Ketum belum beres gitu ya. Tapi saya mulai testing dulu, cari yang punya semangat gitu kan. Nah, Bapak udah punya semangat, saya milih-milih, Pak. Bapak nomor 2, yang pertama Pak Budi gitu ya, karena dari Jakarta dengan Bandung itu 11-12, kita pengen tahu. Waduh, tapi kemarin Pak Budi tidak seoptimis Bapak. Kenapa? Karena beliau sendiri melihat di jalanan orang namanya PSBB, Pak, tapi macet gitu kan. Gimana PSBB macet gitu kan? Nggak bisa gitu. Nah, Bapak adalah yang kedua yang saya ajak, karena saya mesti lihat nih siapa yang mesti saya ajak. Kalau saya ajak tempatnya lagi terpuruk gitu kan, yang ceritanya kan terpuruk terus gitu kan, saya nggak mau. Oke, Pak. Saya sudah bisa menangkap, ini luar biasa ya, ini teman-teman, Bapak Ibu dari semua travel agent, ini contoh Pak Adi punya pemikiran yang menurut saya sangat optimis, itu satu. Kedua, tahu apa yang harus dikerjakan. Ketiga, persiapannya jelas, mau begini, udah jelas. Keempat, saya suka, pokoknya bulan Juni, saya aminkan Pak, pokoknya bulan Juni. Pak, saya akan buka pertanyaan ya Pak ya, biar teman-teman yang lain, tadi ada beberapa yang Pak Adi hanya menjual paketan, turnya hanya untuk Lampung saja, sebab di Jakarta tidak ada tahu. Tuh Pak, Jakarta itu, orang Jakarta itu nggak tahu Pak, di Lampung ada apa aja katanya. Nah ini mesti nanti Pak, saya akan bikin Bapak presentasi, saya ngundang semua seller saya dari mana-mana, dari Sabang sampai ke Merauke gitu ya. Oh nggak ada juga sih, saya adanya Banda Aceh sampai Papua gitu, sampai Jayapura. Bapak di Lampung, mereka masing-masing gitu ya. Sekarang kan zaman online begini, supaya apa aja ya. Mantap, ini namanya sudah lever berpikir without box. Nah, mantep Pak. Lalu
Maaf Pak Adi, saya pribadi tidak tahu. Nah ini lagi tidak tahu lagi. Bukan salah kita Pak, tidak tahu. Karena memang mungkin kitanya belum kepikiran. Good idea Pak Adi, salut. Wah keren, 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 keren. Pak, apa pesan Bapak untuk teman-teman kita di tempat lain yang lagi berjuang PSBB? Boro-boro mau keluar Pak, di keluar pintu aja nggak berani Pak. Ya, pesan saya ke teman-teman yang jualan paket Pak, jual paket wisata lokal dulu Pak. Jadi kita nggak bisa untuk menjual paket lintas daerah, agak berat karena orang nggak akan laku Pak. Orang masih menyimpan uangnya Pak. Orang masih mau berwisata. Orang mau masih berhappy-happy, bersenang-senang. Jadi orang masih mau mengajak keluarganya untuk ke tempat destinasi-destinasi wisata. Kalau saya menjual sekarang adalah menjual paket wisata, mengajak orang Lampung datang ke Jakarta sekarang ini, Pak. Orang nggak akan mau, Pak. Kenapa? Karena mereka takut. Takut, dan takut. Kalau saya mengajak orang datang dari orang Lampung datang ke study tour umpamanya gitu, ke Jogja, ke Bandung dan segala macam, orang masih takut, Pak. Tapi kalau mereka saya ajak ke destinasi wisata Lampung dulu, jadi bukan daerah tapi jarak tempuhnya cukup umpamanya 2 jam, 3 jam. Mereka mau, Pak. Kenapa? Itu daerah mereka sendiri. Mereka suka gitu loh. Kenapa? Ya coba minimal mereka mengasihkan diri. Mengasihkan diri dari rumah yang memang jenuh, ya kan? Stay at villa. Jangan stay at home, stay at villa, Pak. Aja paketnya, jangan paket sehari 2 hari. Paket 4 hari, paket 5 hari. Umpamanya di Pulau Seribu, Pak. Di Pulau Seribu di Jakarta kan ada beberapa villa-villa. Tapi kan harus benar-benar booth-nya yang steril, Pak. Jangan campur dengan orang lain. Gitu. Jadi kita ada namanya karantina. Nah, paket karantina di villa, Pak. Kalau orangnya karantina wilayah, kita jual paket karantina di villa bersama keluarga. Kita siapkan di sana itu makan siang, makan malam, makan pagi. Wisata cukup dengan keluarganya saja. Tidak boleh wisata dengan orang lain. Tidak boleh wisata dengan open trip. Berhenti dulu menjual open trip, Pak. Berhenti dulu menjual open trip. Kalau kita menjual open trip, ya sudah. Orang nggak akan percaya dengan kita. Kita jual umpamanya keluarga hanya 5 orang, 10 orang. Aja mereka menginap di villa. Kita layani mereka dengan baik. Kita layani dengan standar kesehatan. Kita ajak mereka di sana karantina. Nggak boleh keluar itu hanya berenang di pantai. Keluar hanya foto dengan Nemo. Ada spot-spot yang memang kita ada eksklusif, Pak. Jadi di Lampung ada spot yang eksklusif, yang memang tidak ada orang lain. Hanya kita-kita saja. Hanya orang wisata di situ saja. Umpamanya 10 orang, ya 10 orang saja itu yang ada di situ gitu, Pak. Itu yang harus benar-benar kita lakukan. Kalau saya umpamanya menjual paket wisata dari Palembang, itu tidak bisa lagi kita menjual paket wisata menggunakan bus, Pak. Gunakan mobil transportasi pribadi mereka. Kemudian kita jemput. Kita pun tidak boleh gabung di mobil mereka. Kita pun harus menggunakan mobil sendiri. Dan mereka ngikuti kita. Gitu, beriringan. Dan itu lebih asik. Kalau kita menjual paket oke dengan bus, ya minta maaf yang punya bus. Mohon maaf loh yang punya bus. Kalau kita menjual paket wisata menggunakan bus, itu berat. Orang masih kurang percaya. Belum percaya 100%. Kalau kita menggunakan mobil pribadi dengan iring-iringan, kemudian standarnya ada, orang akan tertarik, Pak. Gitu, Pak Anton. Keren, keren. Ini Pak Nares Cainani dari ini cabangnya TX Travel dari New Delhi nih, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Jadi gatel, tidak sabar untuk bikin paket dan pergi ke Lampung besok. Waduh, luar biasa. Baru ini ketemu orang Asita dengan ide semangat seperti ini. Disebarin, Pak, Instagramnya, jangan di private. Wah, rupanya langsung mau follow
ketahuan nih Pak. Tapi luar biasa tadi kan Pak, bukan saya yang muji Pak, yang orang lain juga muji ini. Rakatur. Iya Pak, setelah corona usai kita ada grup mau ke Lampung nyebrang ke Palembang dari Bandung dan Jakarta. Semoga kita bisa silaturahmi Pak Adi. Mantap. Lalu ini lagi, nah ini Pak, dari Vitamin Hani. Pak, bagaimana dukungan pemerintah Lampung terhadap promosi pariwisata? Ya, bicara pemerintah kan hampir semua provinsi mengalami Pak, mengalami. Ya, hampir semua provinsi mengalami. Tapi kalau kita berharap dengan pemerintah cukup lama Pak, kita nggak akan bergerak Pak, gitu. Kita lakukan untuk diri kita dulu Pak. Kita lakukan dengan teman-teman dulu, dengan komunitas, dengan asosiasi. Kita sama-sama saling sharing dengan mereka. Membangun jaringan dulu, Pak. Tapi kalau kita mengharapkan dengan pemerintah, hampir semua provinsi itu hampir sama, Pak. Hampir sama, Pak. Hampir sama. Dukungannya, hitungannya 11-12 lah, Pak. Jadi kalau kita bicara dengan pemerintah, ya terima kasih saja, Pak. Saya di Lampung pun terus saja, ya kita sama-sama sama teman-teman untuk berjuang sendirilah. Tapi memang harus bersinergi. Pada saat kita diundang sama pemerintah, kita datang. Pemerintah minta paket-paket wisata, ya kita kasih. Gitu. Tapi kalau untuk berharap banyak, mudah-mudahan kita masih bisa lakukan sendiri. Seperti ini, saya live dengan Pak Anton. Itu salah satu promosi. Salah satu membuat, ternyata Lampung ada ya, gitu. Tapi kalau kita mengharapkan sama pemerintah, aduh Pak, seperti batu Pak, kita jalannya akan terseok-seok. Gitu Pak. Pak, ini tadi Bapak bicara satu dan saya kepikiran ini luar biasa. Bapak berbicara mengenai memberikan semangat buat kita semua. Dan tadi Bapak bilang kita harus bersatu, jangan ngarepin pemerintah. Pemerintah mungkin pada waktu lagi nggak pandemi aja pusing ya Pak ya ngebagi-baginya gitu kan. Ada yang lebih penting. Sekarang pandemi lebih pusing lagi Pak. Kelaparan bisa di mana-mana, orang yang nggak kehilangan pekerjaan di mana-mana gitu kan. Nah, yang saya garis bawahi Bapak mengatakan, mari kita bersatu, travel bersatu. Nah, ini Pak, seru Pak, seru. Nanti saya akan mengumpulkan, bikin satu program kita harus bersatu gitu kan. Ini yang kita bisa lakukan. Kebetulan sekarang ini mungkin sudah 2 bulan, tapi sebenarnya kalau kita bicara 2 bulan, untuk di Jakarta ini Januari Februari kan low season Pak. Low season kita ngapain begitu low season Januari Februari, Maret April Mei Juni gitu ya. Waduh ini 5 bulan. Waduh, untung bulan puasa Pak. Untung bulan puasa jadi makan itu bisa ditahan-tahan gitu ya Pak ya. Pak ini tapi ya silakan. Harus ada ide baru Pak. Jadi sebelum kita jualan, tapi kan kita kan satu genggaman kan ada di dunia Pak. Jadi handphone ini kan kita bisa share kemana-mana Pak. Saya jujur sih Pak, saya jualan kurma Pak. Saya jualan kurma Pak. Apa yang saya lakukan untuk jualan kurma? Saya nge-share ke teman-teman. Saya kan ikut beberapa asosiasi ya Pak ya. Seperti salah satunya adalah asosiasi Kadin, Kamar Dagang dan Industri untuk Lampung Pak. Saya share ke teman-teman, nge-share-nya gampang, Pak. Teman-teman pengurus Kadin, kan mereka pengusaha semua, Pak. Saya tidak minta utang, saya tidak hutang dengan teman-teman, saya tidak minta duit sama teman-teman, saya tidak nyusahin teman-teman, tapi saya punya produk kurma. Harganya sekian, tolong dibeli. Mereka, Pak, rata-rata membeli, Pak. Sekali beli itu, Pak, 40 kilo, 50 kilo. Ada yang kemarin beli 90 kilo, Pak. Satu kotak kurma saya itu 10 kilo isinya, Pak. Jadi itulah yang bertahan hidup, Pak. Kita jualan gitu roti, jualan kue. Kita share ke teman-teman itu mintanya jangan minta beli ya, orang nggak akan mau beli, Pak. Yang kita ajak mereka tuh ketuk hatinya. Saya nggak minta dengan kalian, saya nggak mengemis dengan kalian, saya nggak minta proyek dengan kalian. Saya nggak ngutang dengan kalian. Tapi bantu saya, gitu Pak. Pak, dibeli, Pak.
Iya, Karena bahasanya tuh bahasanya Pak itu yang mereka membuat oh ya, ya juga kasihan ya gitu. Saya bilang wisata lockdown, bukan lockdown Pak kalau saya Pak. Wisata sudah lockdown. Tapi kalau teman-teman bantu saya lau batu saya bilang. Nah, dibeli Pak itulah bisa bertahan Pak. Bisa. asal ada Gitu Pak Anton. kemampuan ya. Oke, Pak, ini dari Momoyama Picture. Ini Pak Riko dari Semarang. Beliau adalah seorang ahli fotografer dan sering bawa turis untuk private, Pak. Beliau mengatakan, Pak Adi, nanti kalau saya ke Lampung ketemu Bapak ya, kita bareng di sana. Bapak orangnya asik. Kalau diajak diskusi, nah ini Schuster Dana. Ini dari Jerman nih Pak. Kalau mau promosi Wonderful Indonesia Lampung, kirim video tentang Lampung. Nanti saya bantu kirim ke TV Jerman. Mumpung sekarang orang Jerman pada banyak di rumah, mereka banyak lihat TV. Wow, keren Pak. Ini orang Indonesia yang ada tinggal di Jerman. Dia bikin travel untuk inbound di Jerman, Pak. Nah, ini ya Pak ya, nanti diingetin Pak. Baik. Mbak ya, Bu Dana, nanti kontak ya ke Pak Adi. Pak Adi ini bukan cuma orangnya yang hebat, tapi beliau juga adalah ketua. Jadi memang pas lah. Ini WIFA. Oh, Pak William. Pak William bilang, tur ke Sukabumi aja, ke situ gunung Curug Sawer. Ilah. Iya, tadi Pak Adi juga bilang, yang kita-kita turnya yang deket-deket dulu, jangan antar provinsi dulu. Belum tentu orang Lampung mau terima orang Jakarta. Takut. Iya. Seru. Nah, ini Pak Felix ini adalah tetanggaan Bapak nih Pak, di Cilegon Pak. Semua daerah sekarang wajib review semua paket wisata daerah. Wisata domestik jadi primadora. Siap gitu ya, semangat. Pak, yang saya senang Pak. Yang saya senang daripada sekarang situasi begini, maksudnya senang bukan senang sakitnya Pak ya. Kita sekarang punya opportunity di mana yang namanya semua start dari nol, mulai dari nol. Nah, misalnya contoh Bali, udah kemana kita Jakarta Lampung itu kan bawah gitu. Tapi begitu sekarang start sama-sama nih, belum tentu mungkin Bali bisa start duluan karena dia baru PSBB nih Pak. PSBB sebulan Pak, dia sampai pertengahan Juni di Bali. Itu gara-gara yang datang itu adalah migran semua Pak. Pekerja dari hotel di luar negeri, Pak. Nah, pekerja dari kapal pesiar yang banyak, gitu ya, Pak. Nah, terus, Pak, ini nanya, Arumici itu adalah dari Solo, Pak. Nanya, oleh-oleh Lampung selain pisang apa sih, Pak, namanya? Pisang yang dikeringkan itu? Keripik pisang. Keripik pisang, ya selain itu ada apa lagi, Pak? Ada kopi Lampung. Kopi Lampung. Paling mantep kopinya. Ada lepok dodol duren. Iya, lepok duren. Iya. Wah, ini ya salib. Iya, Pak. Lanjut. Gitu. Banyak, Pak. Untuk di Lampung kulinernya luar biasa. Untuk di Lampung kulinernya luar biasa. Dari orang luar kalau umpamanya makan di Lampung itu kan makannya dari ikan, kemudian campur sambal, mentimun itu jadi satu diudek. Dan itu jarang, tidak semua daerah memiliki makanan khas seperti Lampung, Pak. Tapi kalau Bapak ke Lampung tidak dengan travel agent yang memang tidak menguasai di Lampung ya Bapak nanti dibawa makanannya makanan Padang, Pak. Nah, ini beda lagi. Jadi kalau ke Lampung mesti lihat-lihat dia anggota Asita enggak ya Pak ya. Nah, kalau anggota Asita ketuanya ini yang luar biasa nih, udah ngasih contoh gitu. Keren Pak, keren. Pak Pria dari Depok, Bapak Notaris ini Pak. Keripik nangka apa keripik duren katanya Pak? Ada nggak Pak? Ada Pak, ada semua aneka keripik Pak. Semua buah-buahan dijadikan keripik di Lampung Pak. Ada keripik nangka, keripik duren. Iya. Dodol duren ini Pak. Jadi ada ya Pak? Ada Pak. Oke.
Agus dari Palembang. Salam katanya Pak. Wah, ini dicatat Pak Agus. Pak Adi Apa? ini. Iya. Ini ada dari Tulung Agung. Wah, luar biasa, Pak. Jadi, ini yang nonton sih di sini kelihatannya cuma 27, Pak. Biasa masuk keluar gitu ya, Pak ya. Tapi yang tadi saya bacakan tadi yang saya kenal-kenal dari Jogja, Solo, Tulung Agung, Depok, Semarang, Jakarta, Sukabumi, tadi Palembang gitu ya, luar biasa. Tadi ada yang pagi-pagi malahan pertama kali dari Lok Semawe dan tadi Ya, Ibu ya. Jerman gitu ya Pak. Wah, keren keren. Saya senang nih Pak, kayak begini itu bikin saya kan semangat Pak. Bikin semangat, ketemu Bapak semangat gitu kan. Wah, ayo saya kan mau membangkitkan semangat. Coba Bapak pikirin Ya. kalau saya salah pilih orangnya Pak. Begitu cerita, aduh Pak Anton jangan cerita itu dulu deh, yang sekarang juga kita susah, begini, begitu, Ya. ini gimana ceritanya, ya, kita tahu lagi susah gitu ya. Bapak tadi aja Ya. bisa, ayo saya jualan kurma gitu kan, itu kan selama kita ada kemauan, itu ada jalan. Setuju ya Pak ya?